Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope everyone is doing well and feeling happy. Okay guys, thank you for coming here today. I'm so grateful here to be with you all. First, the Honorable Mem Indah Damayanti, our lecturer, and my loving brothers and sisters. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Berapa banyak dari kita di sini yang pernah merasa belajar bahasa Inggris itu kadang terasa monoton atau membosankan? Angkat tangan. Wah, cukup banyak ya. Jadi hari ini kita akan melihat sisi lain pembelajaran bahasa Inggris, yaitu melalui sastra. Bukan sekedar rangkaian kata, sastra mampu membawa kita ke dunia baru, memperkaya keterampilan bahasa, sekaligus menghubungkan kita dengan budaya dan nilai yang beragam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel karya Jovi Laili, Via Novianti, dan Turini Erawati yang berjudul Challenges in Teaching Literature in an E-Level Context, a Case Study of Indonesian Students. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah Introduction. Bagian ini membahas pentingnya penggunaan sastra dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya di konteks English as a Foreign Language atau EFL. Sastra dianggap mampu meningkatkan kemampuan bahasa siswa, seperti kosakata, tata bahasa, dan keterampilan komunikasi, termasuk membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Namun, di Indonesia, fokus penggunaan sastra seringkali terbatas pada pembelajaran bahasa, tanpa memperhatikan nilai intrinsik sastra. Kajian ini menyoroti kriteria pemilihan teks sastra oleh guru, tantangan dalam pengajaran sastra di EFL, dan strategi mengatasinya dengan fokus pada konteks pendidikan menengah di Indonesia. Oke, pada bagian literature review, mengulas penelitian sebelumnya yang menunjukkan manfaat sastra dalam pembelajaran EFL. Sastra dapat meningkatkan kesadaran budaya siswa dan memberikan konteks pembelajaran bahasa yang lebih hidup. Beberapa pendekatan seperti metodologi terintegrasi dan pendekatan moral filosofis disebutkan sebagai upaya mengaitkan bahasa dan sastra. Kurikulum Indonesia, yaitu kurikulum 2013, memasukkan sastra sebagai bahan dari pembelajaran, tetapi implementasinya masih baru, sehingga menimbulkan tantangan dalam pembelajarannya di kelas. Baik, sekarang kita fokus ke bagian metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan seorang guru sastra Inggris di kelas 11 di sebuah SMA di Cirebon. Wawancara semi terstruktur dilakukan untuk mengeksplorasi strategi pengajaran guru serta tantangan yang dihadapi dalam mengajar sastra. Guru dipilih berdasarkan pengalaman mengajar yang signifikan dan data dianalisis dari perspektif guru dan siswa terkait pengajaran dan pembelajaran sastra. Oke, penelitian ini didasarkan pada dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa kriteria yang digunakan oleh guru sastra Inggris dalam memilih teks sastra untuk siswa EFL? Dan yang kedua, tantangan apa yang dihadapi guru dalam mengajarkan sastra Inggris kepada siswa EFL? Dan strategi apa yang mereka gunakan untuk mengatasinya? Untuk menjawab dua pertanyaan ini, mari kita fokus pada bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, kriteria yang digunakan oleh guru dalam memilih teks sastra untuk siswa EFL. Guru mempertimbangkan beberapa faktor utama dalam memilih teks sastra. Yang pertama, panjang teks. Teks yang terlalu panjang cenderung membuat siswa merasa bosan dan kesulitan untuk memahaminya. Yang kedua, kompleksitas bahasa. Guru memilih teks dengan tingkat bahasa yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, status konflik. Teks yang memiliki pengakuan luas sebagai karya sastra itu yang paling penting. Yang keempat, latar budaya penulis. Teks yang merefleksikan budaya yang relevan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konteks budaya dalam bahasa Inggris. Yang kedua, tantangan dalam mengajarkan sastra Inggris dan strategi untuk mengatasinya. Tantangan yang dihadapi oleh guru, beberapa diantaranya adalah minat membaca siswa yang rendah. Banyak siswa tidak terbiasa membaca, bahkan dalam bahasa Indonesia sekalipun. Yang kedua, kemampuan bahasa Inggris siswa terbatas. Siswa kesulitan memahami teks sastra yang kompleks. Kemudian, keterbatasan sumber daya. Kurangnya akses ke teks sastra yang relevan dan berkualitas.
Kemudian, ketidaksesuaian teks dengan minat siswa. Jika teks tidak menarik atau tidak sesuai dengan usia, siswa cenderung kehilangan minatnya. Kemudian strategi yang digunakan oleh guru. Yang pertama, adaptasi materi ajar. Guru menyesuaikan teks sastra agar sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian yang kedua, pendekatan kreatif. Guru menggunakan metode yang inovatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa, seperti mendiskusikan tema yang relevan dan menarik perhatian banyak siswa. Yang ketiga, pemilihan teks yang sesuai. Guru lebih selektif dalam memilih teks berdasarkan usia, kemampuan dan minat siswa untuk memastikan keterlibatan mereka. Penelitian ini juga mencatat bahwa keberhasilan pengajaran sangat bergantung pada fleksibilitas guru dalam menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran sastra dalam IFL memiliki potensi besar, tetapi menghadapi tantangan terkait minat siswa, keterampilan bahasa, dan pemilihan teks yang relevan. Diperlukan perhatian khusus dalam memilih materi yang sesuai dengan usia dan minat siswa untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan pendekatan pengajaran sastra yang lebih terstruktur dan inovatif dalam konteks IFL. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Akbardo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.